Pentingnya manajemen SDM. Bagian penting dari fungsi organisasi manajemen yaitu ada seleksi, training, dan evaluasi tenaga kerja. Lalu alat strategis penting yaitu manajemen SDM membantu membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan dari organisasi, menambah sebuah nilai dalam organisasi yaitu menghasilkan praktik kinerja high performance yang akan membuat kinerja individu dan kinerja organisasi menjadi lebih tinggi. Fungsi proses manajemen SDM ada 3. Yang pertama, memastikan karyawan yang dipilih adalah yang berkompeten. Yang kedua, menyediakan karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan up to date untuk melaksanakan tugas masing-masing. Yang ketiga, memastikan bahwa organisasi mempertahankan karyawan yang berkompeten dan berkinerja tinggi. Praktik kerja high performance, yaitu tim yang dikelola sendiri, pengambilan keputusan terdesentralisasi, program pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, penugasan kerja yang fleksibel, komunikasi terbuka, kompensasi atas kinerja, penempatan pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, keterlibatan karyawan ekstensif, memberikan karyawan lebih banyak kendali terhadap pengambilan keputusan, dan menambah akses karyawan pada informasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses SDM. Yang pertama yaitu pengaruh ekonomi. Contohnya, melambatnya ekonomi global membuat perusahaan cenderung membuat kebijakan karyawan kontrak atau tidak tetap. Yang kedua, serikat pekerja. Contohnya, organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui perundingan kolektif. Ketiga, kebijakan dan peraturan pemerintah. Keempat, tren demografis. Contohnya, melihat rentang usia masyarakat untuk memutuskan manajemen SDM. Proses manajemen ada 8. Ada perencanaan SDM, ada rekrutmen atau derekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, dan pengembangan karir. Perencanaan SDM. Langkah-langkah perencanaan ada dibagi 2, yaitu penilaian SDM yang ada saat ini dan memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang. Penilaian SDM yang ada saat ini, analisis pekerjaan yaitu penilaian yang merinci sebuah pekerjaan beserta perilaku yang diperlukan dalam mengerjakannya. Deskripsi pekerjaan yaitu pernyataan tertulis yang menggambarkan suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yaitu kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar bisa berkinerja baik dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang, faktor-faktor yang mempengaruhi kepegawaian yaitu ada tujuan strategis, prediksi permintaan produk dan layanan, ketersediaan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Rekrutmen dan derekrutmen. Rekrutmen yaitu melokasikan, mengidentifikasikan, dan menarik pelamar kerja yang kompeten bersumber dari internet, rujukan karyawan, website perusahaan, perekrutan melalui kampus, organisasi perekrutan profesional. Derekrutmen yaitu mengurangi angkatan kerja suatu organisasi berupa pemecatan atau PHK, atrisi, transfer, pengurangan jam kerja,
pensiun dini, dan berbagi tugas. Seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan pelamar untuk memastikan dan memilih kandidat yang paling tepat untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Dan jenis alat seleksi yaitu formulir aplikasi, tes tertulis, tes simulasi kerja, wawancara, investigasi latar belakang, pemeriksaan fisik, pendekatan seleksi lainnya. Orientasi. Orientasi yaitu memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Orientasi unit kerja yaitu memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, kontribusi pada pencapaian tujuan unit kerja, dan rekan kerjanya. Orientasi organisasi yaitu menginformasikan kepada karyawan baru tentang tujuan perusahaan, riwayat, filosofi, prosedur, dan peraturannya. Pelatihan. Pelatihan karyawan merupakan aktivitas MSDM yang penting. Ketika permintaan pekerjaan berubah, keterampilan karyawan juga harus berubah. Jenis pelatihan ada dua, yaitu ada umum dan khusus. Jenis pelatihan umum yaitu keterampilan komunikasi, pemrograman dan aplikasi sistem komputer, layanan pelanggan, pengembangan eksekutif, pengembangan dan supervisi, serta pengetahuan dan keterampilan teknologi. Jenis pelatihan khusus yaitu keterampilan pekerjaan hidup dasar, kreativitas, pendidikan konsumen, kesadaran budaya atau keanekaragaman, perbaikan penulisan, keterampilan presentasi atau berbicara depan publik, kemampuan membangun tim, kesehatan, dan sebagainya. Metode pelatihan. Metode pelatihan tradisional: on the job training, rotasi kerja, mentoring dan coaching, latihan pengalaman, manual, kelas pelatihan. Metode pelatihan berbasis teknologi. Karyawan melakukan pelatihan dengan media, CD room, DVD rekaman video audio podcast, video conference, teleconference, TV satelit, e-learning, dan mobile learning. Metode penilaian kinerja. Pertama, menulis esai. Evaluator menuliskan deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan karyawan, riwayat kinerjanya, dan potensi. Peristiwa penting, yaitu evaluator berfokus pada perilaku penting yang memisahkan antara kinerja karyawan yang efektif dan yang tidak efektif. Skala penilaian grafis. Metode yang membuat catatan tentang faktor-faktor kinerja dan skala inkremental. Evaluator merinci dan catatan ini dan menilai karyawan berdasarkan faktor-faktor tersebut. BARS, Behaviorally Anchor Rating Scale. Metode yang memadukan elemen dari peristiwa pentingnya dan skala penilaian grafis. Evaluator menggunakan penilaian, tetapi item-itemnya adalah contoh perilaku kerja aktual dalam karyawan. Perbandingan multi karyawan. Karyawan dinilai dengan cara membandingkan karyawan lain dalam kelompok kerja. MBO, karyawan dievaluasi berdasarkan sebaik apa mereka menyelesaikan sasaran tertentu. Penilaian 360 derajat, yaitu mendayagunakan umpan balik dari supervisor, karyawan, dan rekan kerja. Kompensasi dan tunjangan.
yaitu upah berbasis keterampilan, merupakan sistem pengupahan yang memberi imbalan kepada karyawan atas keterampilan kerja yang mereka hasilkan. Dan upaya variabel merupakan sistem pengupahan di mana kompensasi individu bergantung pada kinerjanya. Faktor yang menentukan upah dan tunjangan ada jabatan dan kinerja karyawan, lalu jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis bisnis, serikat pekerja, padat modal atau padat karya, filosofi manajemen, lokasi grafis, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan.